hati badan, mencari berkah yang kuasa. Rindu surga, cinta ilahi, pengikut ajaran Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, agar puasa Ramadan kita menjadi sempurna, kemudian kita menjadi pribadi yang takwa sebagaimana tujuan puasa yang dicantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, maka kita perlu punya ilmu yang cukup tentang puasa. Saudaraku, banyak orang puasanya menjadi sia-sia dikarenakan kurangnya ilmu. Saudaraku, marilah kita berusaha agar puasa kita bisa kita laksanakan dengan sempurna. Jangan sampai kita sudah lapar-lapar, sudah haus begitu rupa, sudah lelah, tapi puasa kita sia-sia. Dikarenakan kurang memahami apa yang membatalkan puasa dan apa yang merusak pahala puasa. Oleh karena itu, mari kita berusaha. Kita pahami betul apa saja yang membatalkan puasa. Yang pertama, jelas makan, minum, hubungan seks di siang hari. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke rongga mulut kita. Misalnya, masukkan rokok misalnya, atau benda-benda tertentu yang dimasukkan ke mulut itu sudah membatalkan puasa. Yang ketiga, yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Nah, misalnya melakukan hubungan seksual, itu kan mengeluarkan mani dengan sengaja. Dua, membaca, mendengarkan, atau melihat hal-hal yang pornografi sehingga sampai keluar maninya atau mahdinya. Bisa juga memandang lawan jenis begitu penuh nafsu yang membara sampai keluar mahzinya atau air maninya. Itu membatalkan puasa. Apalagi misalnya onani atau masturbasi, itu membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, yang membatalkan puasa adalah datangnya haid atau nifas. Yang kelima, yang membatalkan puasa adalah hilang akal. Hilang akal. Misalnya pingsan, kemudian amnesia, kemudian tiba-tiba pikun, jatuh dari suatu tempat atau terbentur sesuatu kepala kita, gegar otak, terus hilang ingatan begitu rupa, ya udah puasa kita menjadi batal. Lalu yang keenam, manakala kita disuntik untuk penguat tubuh kita atau diinfus, ya itu sudah membatalkan puasa. Lain halnya suntik untuk mencegah penyakit atau menanggulangi penyakit. Tetapi kalau kita sudah sakit, Allah mengizinkan kita itu untuk tidak berpuasa. Apalagi kalau sakitnya parah, jangan repot-repot dadak infus, dadak disuntik untuk bisa melakukan puasa. Kalau sudah sakit parah, ya kita ikuti kasih sayang Allah. Kita boleh tidak puasa pada hari-hari itu, dan pada saatnya kita sahur, kita qadha. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau membatalkan puasa itu sudah banyak yang mulai paham. Nah, yang bahaya adalah manakala di antara kita tidak memahami hal-hal yang merusak pahala puasa.
puasanya tidak batal, tapi pahalanya hilang. Apa yang bisa merusak atau menghancurkan, menghilangkan pahala puasa? Ini. Yang pertama adalah menggunakan panca indera untuk hal yang tidak disukai oleh Allah. Memandang lawan jenis yang penuh nafsu, melihat atau membaca hal-hal pornografi, kemudian mendengarkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, orang ngerumpi didengerin misalnya itu nih. Ketika panca indera kita digunakan untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, maka pahalanya sudah berkurang. Kemudian yang mengurangi pahala puasa adalah ketika mulut ini berkata jelek, memfitnah, mencemooh, ghibah. Nah, maka puasanya juga berkurang. Yang ketiga, yang bisa mengurangi pahala puasa kita adalah manakala kita berpikir negatif, su'udhun, menyangka pihak lain itu salah, keliru, jelek. Itu sudah mengurangi pahala puasa. Dan kalau terus berkurang, nanti pada saatnya berbuka, puasanya sudah habis, pahalanya sudah habis ini. Kemudian yang bisa merusak pahala puasa adalah hati yang buruk. Hati yang masih ada dendam, marah, kecewa, keluh kesah. Hati yang menginginkan menguasai hal-hal yang bukan milik kita. Itu juga mengurangi pahala puasa. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, pahala puasa kita menjadi berkurang kalau kita dolim. Misalnya selama bulan Ramadan ada air comberan kita mengalir ke tempat tetangga, kita tahu, tapi kita membiarkan saja, maka pahala kita menjadi berkurang. Orang yang mendolimi orang lain itu kelak di akhirat, semua pahalanya akan dikeruk, akan diberikan kepada orang yang kita dolimi. Maka jangan pernah merugikan orang lain dengan kata-kata kita, dengan tangan kita, dengan perbuatan kita. Dan saudaraku, yang keenam, yang menghancurkan pahala puasa, manakala kita melanggar hukum Allah, melanggar hukum negara, melanggar norma, melanggar etika. Nah, keenam hal tersebut jangan kita jalani atau melakukan salah satu saja, pahala kita akan hilang. Dan terus kalau itu dilakukan, maka bisa jadi puasa kita menjadi sia-sia, tidak punya pahala. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah, ruba shaimin hadduhu min siyamihi ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali haus dan lapar. Hadis riwayat Tabrani. Saudaraku, demikianlah kita pahami kembali hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang bisa menghancurkan pahala puasa, agar kita semakin hati-hati, semakin iman, semakin takwa, semakin cermat, semakin arif bijaksana, sehingga juga hasil puasa kita sempurna, tidak sia-sia. Ingat saudaraku, jangan melanggar, melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, yang mengurangi pahala puasa. Semoga Allah menjaga kita agar puasa kita sempurna dan kita ditolong Allah untuk reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu surga